Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur. Beliau berpuasa dan berbuka tidak makan nasi. Ini dilakukannya selama 7 tahun. Beliau menjalani puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, dalam beberapa tahun terakhir ini nama Gus Iqdam atau Kiai Haji Muhammad Iqdam Khalid menyeruak dan beranjak ke jajaran papan atas pendakwah muda populer terkenal di Indonesia. Gaya ngaji beliau renyah dan mudah diikuti. Kekhasan lainnya adalah sesi dialog tanya jawab yang selalu diadakan dalam setiap pengajian beliau Gus Iqdam. Uniknya, jemaah Gus Iqdam berasal dari beragam kalangan, status sosial, dan multiperan. Ada anak jalanan, ada pengamen, ada pemabuk, ada petani, ada pedagang, pejabat, dan lain sebagainya. Karena jemaahnya yang beragam dan sangat biasa, itulah muncul istilah garangan yang belakangan bertambah menjadi garangan wati. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, saat ini jemaah beliau yang beberapa tahun lalu hanya 7 orang telah bertambah dalam jumlah yang spektakuler. Puluhan ribu jemaah, bahkan jutaan ribu jamaah. Tentu saja ada yang istimewa dari sosok Gus Iqdam. Dalam berbagai kesempatan, Gus Iqdam menyebut apa yang beliau capai kini bukan karena kemampuan beliau, melainkan berkah barokah dari para leluhur beliau. Ucapan ini sontak membuat banyak orang penasaran mengenai sosok dan silsilah Gus Iqdam. Terlebih kakek Gus Iqdam adalah kiai besar yang diyakini merupakan seorang waliullah kekasih Allah. Beliau adalah Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur atau yang terkenal dengan panggilan Mbah Yai Bat. Diketahui Gus Iqdam lahir di lingkungan pondok pesantren. Ilmu agama Islam sudah dipelajari beliau sejak kecil karena berasal dari keluarga ternama yang memiliki sekolah agama di daerah Blitar. Ayah beliau yaitu Kiai Haji Khalid adalah seorang ulama yang aktif mengajar agama. Ibu beliau Gus Iqdam adalah putri Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur, seorang tokoh agama karismatik di daerah Blitar. Kakek Gus Iqdam adalah pendiri pondok pesantren Mambaul Hikam Mantenan Udan Awu Blitar, Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur atau Mbah Yai Bat. Beliau adalah kiai besar yang perannya dalam pendidikan dan perkembangan Islam di Blitar sangat besar. Terlebih diyakini Mbah Yai Bat adalah seorang wali kekasih Allah. Kakek Gus Iqdam Mbah Yai Bat merupakan pendiri pondok pesantren Mambaul Hikam Mantenan Blitar. Mbah Yai Bat memperoleh pendidikan dari ayahnya di lingkungan pesantren. Demikian halnya dengan saudara-saudaranya. Tidak hanya belajar pendidikan agama Islam dari ayahnya, Mbah Bat juga memperdalam pengetahuan agama di beberapa pesantren.
Pertama kali beliau mondok di pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo selama 3 tahun. Kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Termas Rejosari Kabupaten Pacitan selama 7 tahun. Beliau mengakhiri pengembaraan intelektualnya di pondok pesantren Jampes Campingrejo Kediri. Di pesantren ini beliau menimba ilmu pengetahuan selama 7 tahun. Haus akan ilmu pengetahuan agama menyebabkan beliau setamat dari pesantren masih menyempatkan diri beliau untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Beliau aktif mengikuti pengajian kilatan di berbagai pesantren yang dilaksanakan di setiap bulan Ramadan. Adapun pesantren yang beliau kunjungi untuk pengajian kilatan seperti pondok pesantren Mojosari Nganjuk dan pesantren yang diasuh oleh Syekh Hamid. Beliau menikah di usia yang boleh dibilang sudah tua, yaitu sekitar usia 40 tahun. Setelah menikah, Mbah Bad juga merasakan lika-liku dan perjuangan dalam rumah tangga beliau. Sebab ketika menikah, beliau Mbah Bad belum memiliki rumah. Waktu awal-awal menikah, karena belum punya rumah, karena lokasi kamar di Pondok Putra, terpaksa istrinya kalau akan masuk kamar menunggu di saat akan petang sambil kerukupan sarung, menutup tubuhnya dengan sarung. Lokasi kamar Mbah Bad ada di Pondok Putra. Sejak masih muda tinggal di kamar di salah satu pondok Lirboyo. Disitulah biasanya beliau menemui para tamu-tamunya, sebab meskipun masih lajang, sudah banyak tamu-tamu yang sowan meminta barokah beliau, Mbah Bad. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, berdasarkan cerita yang beredar, Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur lama menjalani tirakat puasa. Menurut cerita, perut beliau ini sangat kecil sebab tirakat yang dijalani beliau Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur. Beliau berpuasa dan berbuka tidak makan nasi. Ini dilakukannya selama 7 tahun. Beliau menjalani puasa ini atas izin ayah beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Ghafur, yang sebelumnya beliau memiliki keinginan menjalankan tirakat tadi. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita singkat kakek Gus Ikdam, Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur. Semoga kita mendapatkan barokah manfaat dari cerita kakek Gus Ikdam Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.